Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha yang cerah di Yogyakarta. Kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ta'lim Satyagraha. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini hari yang Allah kasih keberkahan, kasih rahmat, dan kita mendapatkan tambahan ilmu dan hidayah. Silahkan yang belum dapat tempat duduk untuk segera mengambil posisi. Di depan masih ada beberapa titik. Jangan sampai tidak dapat tempat duduk. Nanti kalau kursi kurang, berarti sing cilik pangku ya. Baik. Mari kita memperbanyak membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, terutama di hari Jumat. Karena kalau di hari Jumat, salawat kita ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru fihi minas salati alayya. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Jadi kalau jenengan memperbanyak membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, apa yang kita baca ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si A, si B, fulan dan fulana dari Bantul memberikan salawat untuk Anda ya Rasulullah. Yang dari Pleret memberikan salawat untuk Anda yang dari Kota Gede, Masya Allah. Jadi kita bisa ngasih salawat kepada Nabi SAW di semua tempat. Tapi ada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Makanya nanti saya kasih tugas ya. Ini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh saking pundi? Gamping. Gamping. Baratnya Gamping ada? Piyungan. Piyungan. Piyungan sama Gamping jauh Gamping ya. Mana? Saking pundi? Sedayu. Masya Allah. Dah paling jauh Sedayu ya. Baik. Dari manapun Anda, nanti saya kasih satu tugas. Sanggup enggak? Sanggup? Sanggup? Baik. Ya. Asal enggak berat-berat. Insya Allah tugasnya ringan. Ringan sekali. Nanti nek jenengan kondur dari tempat ini sampai rumah. Kalau bapak-bapak langsung pulang atau mampir masjid? Pulang dulu. Pulang. Nanti dari mulai tempat ini sampai rumah, jangan putus dermimil moco sholawat. Sanggup insya Allah ya? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Peng pinten Pak, rasa dihitung. Semakin jauh perjalanan, salawatnya makin banyak. Sehingga yang rumahnya Kota Gede nanti ngalor dulu. Wah. Sampai tekan Sleman balik meneh. Nah, insya Allah nanti dia bisa mendapatkan salawat paling banyak. Semakin banyak makin bagus. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berlimpah dengan aneka zikir yang kita baca sehari-hari, terutama memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita kajiannya bukunya apa? Wes lali. Saking suwene libur. Kita libur sudah berapa tahun? 5 tahun. 1 tahun ya. 10 bulan, Masya Allah. Ya insya Allah kitabnya semoga tetap diingat dan dibaca. Walaupun tidak masuk kajiannya, tapi kitabnya, bukunya masih bisa dibaca di rumah masing-masing.
kitab tafsir salat. Sekarang kita masuk di halaman 78. Yang membawa bukunya silahkan dibuka di halaman 78. Baik. Jadi di halaman 78 kita mau belajar tentang bersedekap, cara bersedekap. Kita lihat di sini. Yang pertama mengenai hukum bersedekap. Hukum bersedekap ketika sholat. Di antara dalil yang menyebutkan tentang sedekap adalah hadis Wa'il bin Hujr. Beliau menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami kami salat. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra. Beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga sedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Kabeh wis ngerti Pak nek kaya ngene. Nggih, kabeh wis ngerti. Tapi kenyataannya kadang ada orang yang lucu. Sehingga saat dia bersedekap, Allahu Akbar. Itu ngapain itu? Hah? Jadi tangannya diputer. Kok tangannya diputer tuh kayak nopo ya Pak? Lah wis kebiasaane kaya ngono. Ya kalau alasannya karena kebiasaan ya tidak bisa diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadisnya riwayat Ahmad dan yang lainnya, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan, atau di atas hasta, dan tidak perlu diputar. Allahu Akbar. Nah, muter-muter seperti ini tidak perlu. Sehingga cukup begini saja. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran. Bersedekap ketika sholat hukumnya anjuran. Ibnu Qudamah mengatakan, amma wad'ul yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Fis salati, ketika salat. Famin sunnatiha, termasuk di antara sunnah salat. Fi qauli katsirin min ahli ilmi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Yurwa dzalika an Aliin wa Abi Hurairah wan Nakhai. Ini pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, dari seorang ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i wa ashabir ra'yi, dan para ulama Kufah. Wa hakahu Ibnul Mundhir an Malik, dan kata Ibnul Mundhir ini adalah pendapat Imam Malik. Baik. Jadi sedekap hukumnya apa tadi? Dianjurkan. Makanya kalau ada orang yang aku ra iso sedekap ya Pak. Kenapa? Gendong anak. Salat sambil gendong anak boleh enggak? Apa dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah gendong Umamah bintu Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab niku sinten? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Zainab, ada 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 4 putri Rasulullah SAW. Ingkang bajeng sinten? Zainab. Zainab ini putri pertama Rasulullah SAW. Ingkang ragil Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, dari anaknya Zainab namanya Umamah, waktu bayi itu pernah digendong oleh Nabi SAW ketika beliau salat. Sehingga saat beliau berdiri, beliau gendong itu Umamah. Ketika beliau rukuk dan sujud, beliau taruh Umamah. Terus seperti itu. Sehingga mungkin tidak bisa bersedekap sempurna karena harus gendong. Ya. Maka dalam kondisi tertentu, misalnya ada orang yang sedekap Allahu Akbar, kenapa iki gendong tas? Wedi ndak ilang. Isine ATM. Nah. Boleh atau tidak? Boleh jika memang dibutuhkan.
Sampun? Sekarang lanjut ya. Posisi tangan ketika bersedekap. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika bersedekap. An-Nawawi menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat itu. Coba kita baca di buku ya. Pendapat pertama mengatakan posisi sedekap di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Sudah? Begini kurang lebih ya. Yang kedua, posisi sedekap di bawah, sebentar dulu. Yang pertama ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur. Yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Posisi sedekap di bawah pusar. Yang ketiga, di bawah pusar. Okay. Yang ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Ishaq Al-Maruzi. Pendapat yang ketiga, sedekap bisa memilih, boleh di atas, boleh di bawah pusar. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, bebas. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan pendapat Ibnul Mundhir. Yang keempat, sedekap di atas dada, di atas perut, yang ada tulang rusuknya. Begini. Yang ada tulang rusuknya ya, ini namanya dada. Di bawah tulang rusuk, perut. Berarti ada 3 tempat yang disebutkan oleh para ulama. Dada, perut, pusar. Dada, perut, pusar. Ada yang mengatakan sedekap di dada, di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani. Baik. Jadi ada berapa pendapat? 4. Pendapat pertama apa? Di atas pusar. Pendapat kedua? Di bawah pusar. Pendapat ketiga? Bebas. Mau dimanapun boleh. Sudah? Pendapat yang keempat? Di dada, di atas perut. Baik. Maka kalau jenengan menjumpai ada orang sedekap kok beragam, kadang ono sing ning ngisor, ono sing ning dhuwur, ono sing ning ngisor dhuwur, biarkan saja. Karena seperti ini masuk dalam kategori ikhtilaf yang diakui, yang muktabar, dan ini hanya masalah mana yang lebih afdol. Ini ikhtilaf afdoliyah, mana yang lebih afdol. Maksudnya beriman Pak, nek sampean sedekap ning ngisor, melihat ada yang sedekap ning dhuwur, bukan berarti sholat kita lebih afdol daripada dia. Karena ini hanya masalah mana yang lebih afdol, tidak mempengaruhi keabsahan. Berikutnya, ada 3 cara bersedekap. Ada 3 cara bersedekap. Atau ada 2 cara bersedekap, saya ulang ya. Tata cara bersedekap ada 2. Yang pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Nah, begini ya. Tanpa digenggam. Cuma diletakkan saja. Dan ini bisa diletakkan di punggung telapak kiri, atau di pergelangan, atau di lengan. Tapi tidak sampai di siku. Nah, sehingga tidak ada sedekap seperti ini. Nah, nek koyo ngene iki berarti kademen nggih. Jadi sedekap itu sebelum siku. Yang kedua, telapak tangan menggenggam telapak tangan kiri. Nah, begini. Nah, bisa menggenggam di telapak tangan kiri atau di pergelangan tangan kiri. Jadi kalau tadi cuma diletakkan, kalau yang ini diapain? Digenggamkan. Dan dua-duanya sunnah. Artinya boleh cuma diletakkan, boleh juga menggenggam. Sekarang kita lihat dalilnya. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli.
Aku akan melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau salat. Fanadhartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunai. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffil yusra warrusghi was-sa'id. Lalu aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau takbiratul ihram setinggi telinga. Karena takbiratul ihram boleh angkat tangan seberapa? Pundak atau telinga. Ke arah mana telapak tangan ini menghadap? Ke arah depan. Jadi bukan gini ya. Tapi ke arah depan. Sering sekali orang sedekap atau orang angkat tangan begini. Nah, ini berhadap-hadapan. Nanti bisa untuk tepuk tangan kayak gini ya. Tapi yang benar begini. Jadi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana wajah kita menghadap ke arah kiblat, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bisa setinggi telinga atau setinggi pundak. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffil yusra warrusi was-sa'id. Kemudian beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau di pergelangan atau fi sa'id. Ini namanya sa'id. Sa'id itu lengan. Sehingga boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting apa? Tidak melebihi siku. Ngerti nggih? Sehingga nanti jenengan kalau sedekap begini, sakit boten Pak? Boleh. Nek softnya rapet, ya rodok melbu saidik. Nek softnya renggang, bisa seperti ini. Kalau softnya rapet kok ngene, nyikut kancane. Nah, ini nanti akan berbahaya. Bar sholat padu. Karena dia nyikut kancane. Kemudian cara yang kedua diceritakan oleh Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, beliau menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya begini. Nah, digenggamkan. Baik. Jadi bagaimana posisi tangan? Ada dua. Begini boleh, begini boleh. Kalau diletakkan saja bisa seperti ini atau masuk, yang penting tidak melebihi siku. Walhamdulillah. Kemudian di mana tadi posisi kedua tangan? Bebas. Mau di dada, mau di perut, di bawah pusar, bebas. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, sebab tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan posisi. Ada juga Pak, niku kula ningali kok ana sing sedekap ngeten Pak. Nggih. Pernah enggak? Ada orang yang sedekap seperti ini. Nah, yang seperti ini memang pendapat, salah satu pendapat, tapi ini lemah. Mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Makna wanhar itu diterjemahkan dengan bersedekaplah di nahar. Nahar niku napa? Area kalung. Area kalung, tempat kalung ini namanya nahar. Sehingga wanhar maksudnya adalah sedekap di tempat kalung. Makanya mereka sedekapnya seperti ini. Nek nemu kados ngeten niki ya kurang afdol. Walaupun ini termasuk salah satu di antara sekian banyak pendapat berkaitan dengan bagaimana cara bersedekap. Baik. Kemudian di situ ada yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang malang kerik ketika sedekap. Malang kerik niku napa? Nah, petentengan. Berkaca pinggang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahassuri fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar orang tidak berkaca pinggang ketika salat. Bagaimana bentuk malang kerik ketika salat? Dia bersedekap tapi di samping. Wah, salat kok kaya ngene iki piye iki? Lho apa ono, Pak? Nah, sekarang kita lihat. Ada sebagian orang yang ketika dia bersedekap itu tangannya
dipaskan di jantung. Nggih. Pernah ketemu? Nah, ada juga yang ketika bersedekah dipaskan di hati, liver. Nggih. Liver di mana liver? Di bawah ya. Liver kan di bawah. Kalau jantung kiri atas, liver kanan bawah. Nah, iki sing bener sing ndi to, Mas? Ayo di hati. Hati itu mana? Ya ning kene. Itu jantung. Oh, berarti ning kene. Nah, sing bener sing ndi? Mereka sendiri bingung. Sehingga mereka yang sedekap dengan tidak simetris tadi, kadang ana sing ning kene, kadang ana sing ning kene, nek jejer iku sikut-sikutan, Bu. Sing iki nyikut kiwa, sing iki nyikut tengen. Dan dua-duanya salah. Maka jenengan kalau ketemu orang yang sedekap seperti ini, sampaikan, sedekapmu salah. Seperti ini juga salah. Nah, sing bener ning tengah. Jadi yang simetris. Karena Nabi SAW melarang apa tadi? Berkaca pinggang ketika salat. Jadi jangan sedekap begini, Mas. Jangan sedekap begini. Tapi yang benar di tengah. Gitu ya. Nek tak gabung nih sakit betul, Pak. Lah pripun? Ngene, Pak. Wah kalau kayak gini malah parah sampean ini. Karena nanti tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Padahal Nabi SAW ketika sedekap beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah contoh orang yang kalau ibadah tapi tidak punya panduan, akhirnya sakkarepe dhewe, sak-sake. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang punya kepedulian untuk belajar. Gelem sinau itu tanda bahwasanya kita masih mau untuk memperbaiki diri. Dan sing disinau ini bener. Jadi dia ngaji bukan ngaji untuk golek dagelan, tapi dia ngaji untuk golek ilmu. Piye carane ibadah sing bener. Ora mung sing penting kathah. Karena yang diminta oleh Allah itu gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Kata tapi rano tidak berkualitas, rano artine. Maka yang lebih penting adalah sedikit tapi mentes. Seperti itulah amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Berikutnya, bagaimana hikmah bersedekap ketika sholat? Di buku saya sebutkan ya. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat sholat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangannya tidak banyak bergerak. Makanya seorang penceramah, kalau dia dikasih mic berdiri niku nggih, lalu dia tidak dikasih cekelan, niku bingung niku. Iki tangane nyekel apa to iki? Makanya ana sing bingung, ana sing ning ngarep ngene, ana sing piye bingung. Sehingga kalau dia tidak dikasih cekelan, orang itu tangannya akan bingung. Golek cekelan dhewe. Saya sendiri juga begitu ya. Kalau ceramah kok ora ana cekelan, wah iki nyekel apa iki satu. Dari situlah hikmah bahwasanya salat, kalau kita salat, kenapa disyariatkan sedekap? Sebab tangan ini kalau dibiarkan lepas, tidak lebih tenang dibandingkan ketika tangan disedekapkan. Ya. Makanya posisi ketika orang itu anteng, tangannya di mana? Sedekap. Ayo anteng-antengan. Duh, sedekap kabeh nggih. Agar lebih anteng. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, kata para ulama, wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu'i wa man'iha min al-abad. Dan di antara hikmah
Kenapa kita dianjurkan untuk sedekap ketika sholat? Ini lebih dekat kepada khusyuk dan terhalangi dari main-main. Sehingga ketika dia sholat kok sedekap, lebih anteng daripada ketika dia sholat tangannya dilepas, tidak disedekapkan. Di samping itu, sedekap merupakan bentuk al-khudu'. Khudu' ini apa Pak? Ketundukan. Khudu' artinya dia ketundukan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika salat? Jawaban beliau rahimahullah, huwa dhullun baina yaday azizin. Bahwasanya sedekap adalah bentuk ketundukan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Sehingga saat salat kita ini diperhatikan oleh Allah lahir batin, ya. Maka kalau ada orang sholat tapi menyimpan perasaan ujub, rano gunani. Kamu menghadap kepada Sang Kuasa, Zat yang Maha Menciptakan, Zat yang menguasai segalanya. Kowe nek iso nalikane sholat nunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya perasaan sombong sama sekali, tidak merasa hebat, tidak merasa ujub, karena kita sedang tunduk di hadapan Sang Pencipta. Makanya kalau ada orang yang sholat tapi atine rodok dhuwur, sholat atine rodok dhuwur niku maksudnya pripun Pak? Sombong, krasa paling suci, krasa pahalane dan seterusnya. Ini nyuwun sewu bisa jadi menghapus pahala sholatnya. Iblis itu kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Ujub. Berawal dari apa? Ujub. Ujub niku napa sih Pak? Krasa luwih dhuwur karena merasa dia lebih hebat. Dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Maka saat ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Apa jawaban iblis? Khalaqtani minna ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku luwih apik timbangane Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, berarti kan aku luwih dhuwur. Sing jenenge api ini di atas tanah. Iblis tidak tahu kalau di dalam tanah ada api. Pusat bumi kan katanya api. Wallahu a'lam. Baik, kita tinggalkan iblis. Sekarang kita beralih ke doa iftitah. Sudah selesai tentang bersedekap, kita beralih ke doa iftitah ya. Doa iftitah bisa juga disebut istiftah. Bisa disebut iftitah, bisa disebut apa? Istiftah. Dua-duanya boleh. Mau iftitah boleh, istiftah juga boleh. Artinya pembuka. Kenapa disebut sebagai doa pembuka? Karena doa ini dibaca tepat setelah takbiratul ihram. Dibaca tepat setelah takbiratul ihram. Berarti Pak, napa mawon Pak sing wonten doa iftitah ya Pak? Sedaya salat kecuali salat jenazah. Contohnya Pak, salat Id niku wonten istiftahnya enggak? Ada. Kalau mau Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Terus takbir apa namanya? Takbir tambahan, takbir zaidah. Ping pinten? Rakaat pertama 7, rakaat kedua tumo 7 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Nah, saat takbiratul ihram Allahu Akbar, Anda langsung baca doa iftitah yang pendek. Dah, terus takbir tambahan Allahu Akbar sampai 7 kali. Sehingga pitu itu di luar takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Baik. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam kitab 4 mazhab dinyatakan doa iftitah sunnatun inda thalathatin minal ulama. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 imam, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali.
Berbeda dengan pendapat Malikiyah, mereka mengatakan doa iftitah hukumnya makruh. Wa ba'duhum yaqul bal huwa mandub, dan sebagian mengatakan hukumnya dianjurkan. Tapi yang benar doa iftitah hukumnya dianjurkan karena ini praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunaiha." Nabi SAW kalau selesai takbiratul ihram, beliau terdiam sejenak. Tidak ada suara yang terdengar. Qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah ma taqul?" Apa yang Anda baca, kok Anda diam, tidak terdengar suara antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah? Aqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, aku membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Baik. Sehingga di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang salah satu contoh doa iftitah, yaitu membaca tadi ya. Dan ini sudah mulai langka karena banyak orang yang merasa kok menengi suwe iki apa? Apa ora hafal Fatihah apa piye? Padahal sedang membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kan panjang ya. Sehingga dia merasa kok panjang sekali. Akhirnya doa iftitah seperti ini jarang dibaca. Yang paling sering Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ada lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ada banyak redaksi doa iftitah. Oke. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Dan doa iftitah dibaca pelan, baik makmum maupun imam, maupun orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga nek jenengan sholat sunnah, napa maca doa iftitah, Pak? Nggih, monggo silakan. Dianjurkan. Meskipun rata-rata orang nek salat sunnah pengine pripun? Cepet. Sehingga wis sing wajib-wajib wae Mas. Sing penting ge ndang rampung. Tapi kalau Anda sempurnakan baca doa iftitah, baca doa-doa yang sunnah, insyaallah salat sunnah tadi nilainya lebih besar. Selanjutnya, untuk salat jenazah tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Karena dalam salat jenazah kita dianjurkan untuk banyak mendoakan mayit. Sehingga tidak berlaku pada salat jenazah bacaan doa iftitah. Maka begitu salat jenazah, madhep mantep marang jenazah, langsung takbir maca napa? Al-Fatihah. Nggih. Salat jenazah itu berapa rakaat? 4 rakaat. Salat jenazah pinten rakaat? Pripun? Saya tanyanya 4 rakaat. 4 takbir. Kenapa tidak disebut rakaat? Tidak ada rukuknya. Jadi satuan rakaat itu diambil dari kata apa? Rukuk. 4 rukuk, 4 rakaat. 2 rukuk, 2 rakaat, dan seterusnya. Nah, ada orang yang saking awamnya, saking tidak ngertinya masalah agama, sampai sholat jenazah itu nganggo rukuk. Nah. Ini ada jenazah sudah siap ya. Niki sinten niki sing badhe dadi imam? Putrane niki nembe kondur saking Jakarta. Nah. Lalu anaknya disuruh jadi imam. Di belakangnya itu makmum banyak sekali.
Allahu Akbar. Maca Fatihah. Kok dawa banget maca surat Ad-Duha. Masyaallah. Loh, katanya dianjurkan membaca surat. Habis itu dia rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Wah, Mas. Ini salat qobliyah subuh tadi ini, Mas. Dan orang yang seperti itu dia enggak tahu. Padahal itu sudah dewasa, tapi tidak tahu bagaimana cara salat jenazah. Niku kira-kira sing salah sinten? Hah? Wong tuane terlalu membanggakan anaknya dengan urusan dunia. Kowe nek iso sing sekolah sing dhuwur, sekolahmu dhuwur. Sekolahmu enggak dhuwur, tekan Eropa, tekan Amerika, tekan Jepang, tekan Korea, balik-balik ra ngerti agama. Sehingga sholat jenazah saja dia enggak tahu. Padahal itu sudah dewasa. Ya. Makanya sangat disayangkan kalau orang tua itu terlalu bangga dengan anaknya yang belajar ilmu umum, belajar negeri-negeri kafir, tapi anaknya tidak dikasih bekal ilmu agama. Jenengan lebih bangga mana? Anaknya mondok tahfidz di Sleman atau kuliah di Jerman? Hah? Lebih bangga teng pundi? Mondok tahfidz teng Kauman napa sekolah teng Jerman? Anda lebih bangga mana? Jejere Kauman. Jejer Kauman itu pundi? Jerman. Masya Allah. Mungkin orang akan lebih bangga, wah anakku kuliah neng Jerman, kuliah neng Jepang, kuliah neng. Tapi mulai-mulai dia tidak ngerti sama sekali. Kadang sampai enggak tahu sholat. Sampai ra gelem poso. Karena masalah kebiasaan dan lingkungan. Apa yang bisa dibanggakan? Sampai di Indonesia, ya misalnya anaknya pinter ya pinter nggo dhewe, tidak sampai bermanfaat bagi yang lain. Saya ketemu beberapa sarjana dari Jepang, itu takut pulang. Sampai beliau bilang, aku nek mulai ini arep ngopo Mas? Dia merasa nanti kalau pulang belum tentu dapat kerja. Itu padahal dia kuliah di Jepang itu. Nah, intinya begini ya, jangan sampai seingkang kagungan putra yang punya anak, anaknya hanya diberi motivasi ilmu dunia, tapi tidak dikasih pemahaman agama. Kalaupun anaknya pintar masalah dunia monggo, tapi masalah agama ora entuk ketinggalan. Ilmu wajib tidak boleh ada yang tidak tahu. Sebab ini ilmu wajib dalam masalah agama. Kita lanjutkan. Makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah karena dia sudah telat. Kenapa demikian? Karena lebih diprioritaskan untuk membaca Al-Fatihah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Keterangan ini memberikan kesimpulan jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas. Karena imam sebentar lagi mau rukuk, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang wajib niku bacaan apa? Kalau doa iftitah sunnah. Doa iftitah hukumnya sunnah, sementara Fatihah hukumnya wajib. Dikisahkan bahwa Ibnul Jauzi itu ulama yang hidup di abad 5 Hijriah. Beliau pernah sholat di belakang gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau rukuk. Tetapi Ibnul Jauzi malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, gurunya menasihati. Innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qiraatil Qur'an khalfal imam. Ulama itu memang beda pendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam jika dia jadi makmum. Walam yakhtalifu, tapi mereka tidak beda pendapat fi annal istiftaha sunnatun, bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Fashtagil bil wajib wa da'i sunnah.
Karena itu dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Nah, itu cara yang benar, cara yang tepat, prioritaskan yang wajib sebelum yang sunnah. Contohnya tadi ya, sampean masuk, imam sudah setengah jalan. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu Akbar. Aku durung sepat Fatihah kok wis rukuk. Ayo salamu dewe. Seharusnya kamu tadi gimana? Langsung baca Al-Fatihah. Jangan malah sibuk maca doa iftitah. Nah, kesalahan dia malah sibuk membaca doa iftitah dan tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, doa iftitah itu beragam. Doa iftitah itu beragam. Sampeyan titeni niki nggih. Yang benar sebisa mungkin dihafalkan sebanyak-banyaknya. Sehingga ada ragam 1, ragam 2, ragam 3, doa iftitah versi 1, versi 2, versi 3. Ngoten nggih? Ya. Tujuannya apa, Pak? Biar ketika sholat itu bisa lebih khusyuk. Kok bisa, Pak? Karena kalau kita cuma menghafal 1 saja, biasanya hanya otomatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Karena saking seringnya sampai apa? Otomatis. Sebab itu bacaan yang sering dia baca. Tapi kalau dia punya banyak hafalan, Allahu Akbar, milih sing dia. Nah, karena dia punya 3 hafalan. Maka dia mikir untuk milih salah satu, itu termasuk menambah kekhusyukan dalam sholat. Sehingga sholat yang jenengan lakukan tidak sholat yang sifatnya otomatis, tapi sholat yang Anda lakukan diiringi dengan mikir terlebih dahulu. Lebih dari itu, nanti menghindari fanatisme golongan. Nyuwun sewu. Ibu, yuswa pinten? 69. Doa iftitah yang biasa dibaca apa? Sebelahnya. Allahumma ba'id baini. Yuswa pinten jenengan? 60. 50. Baik. Dari mulai kecil sampai usia 50, sing dihafal mong Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nggih, ngoten nggih? Enggak. Kan ada orang yang seperti itu. Jadi sampai kadang kita tanya sama sebagian orang, kapan terakhir kali jenengan belajar sholat? Saya tak eling-eling, Pak. Terakhir kali aku lali. Oh, terakhir. Saking lamanya dia tidak belajar sholat. Sehingga kalau dia belajar sholat, yang dia tahu hanya dulu waktu kecil. Waktu TK, wis belajar SD, belajar sampai usia 60-50, belum pernah diulang. Hanya 1 hafalan. Maka yang terjadi apa? Otomatis. Yang terjadi adalah gerakan otomatis. Tapi nek jenengan sinauni, ada peningkatan ilmu baru, gerakannya tidak akan menjadi otomatis. Nah, kalau jenengan ditanya, doa iftitah sampean apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, berarti sampean Muhammadiyah. Nek jenengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Oh, berarti sampean NU. Sejak kapan ada doa iftitah Muhammadiyah dan NU? Tasyahud nggih ngoten nggih? Tasyahudnya sampean apa, Pak? Tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. NU. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Muhammadiyah. Pernah enggak ada seperti ini? Itu hanya ada di Indonesia. Salah satu di antara 10 keajaiban dunia. Jadi
Sampai ada tasyahud Muhammadiyah, ada tasyahud NU. Dan saya juga masih ingat dulu waktu saya belajar itu, salah satu guru saya ini NU nggih wonten, Muhammadiyah nggih wonten. Mendoktrin seperti itu, wis iki wae aja pindah. Ini saja yang dibaca, wis bener ini saja. Karena dampak dari doktrin seperti ini, maka yang kita kenal, oh berarti sing bener doa iftitah ya mong koyo ngene. Padahal yang lain juga benar. Nah, saat Anda belajar, dengan belajar Islam yang benar, Anda akan diajak untuk keluar dari sempitnya golongan menuju luasnya syariat Islam. Dan itu yang saya rasakan. Oh, dhisik iku nek aku belajar sinau mong koyo ngene. Oh, ternyata sekarang ragamnya banyak. Betapa luasnya syariat Islam. Yang sampai sekarang beberapa teman saya itu masih bertahan. Aku nek moh metu saka iki moh aku. Sehingga dia pegangi ini, hanya ini saja. Keluar dari ini saya enggak mau. Ya sudah, aku tidak sependapat dengan kamu. Aku lebih senang belajar itu tidak dibatasi oleh ormas. Sebab kita dihisap oleh Allah sendiri-sendiri, bukan atas nama ormas. Orang kok ceritanya hisap borongan. Ormas A, weh melu genderane Ormas A, mlebu swarga kabeh, ngono ana kok ceritanya. Karena masing-masing dihisap oleh Allah gimana? Sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Masing-masing yang ada di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Wa atihim yaumal qiyamati farda. Dan Allah akan datang kepada mereka pada hari kiamat fardan, sendiri-sendiri. Wallahu alam. Nah, tugas jenengan, nggih, maka tugas berikutnya menghafalkan 5 macam doa iftitah. Sanggup? Disetorkan tahun depan. Nanti kajian berikutnya kan tahun depan. Hafalkan 5 macam doa iftitah. Sanggup insyaallah ya? Apa konsekuensinya kalau enggak hafal? Nggih? Boleh pulang duluan. Baik, pencegap, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab enggak, Mas? Oh, tanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya masih ruku, makmumnya ini menyusul ruku. Pertanyaannya, 1 rakaat atau belum? Nggih. Jenengan perhatikan ini ya. Kalau ada makmum yang masbuk, imam sedang ruku, lalu makmum ikut ruku, kapan dihitung 1 rakaat? Ini pernah dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dijelaskan sinten? Ibnu Umar. Niki belum selesai loh kajiannya kok. Bukunya dilebokno kabeh niki. Berarti pun mboten santen tanya jawab Mas. Nyadat ya, dicatat. Ibnu Umar mengatakan, siapa yang ikut rukuk dan mendapatkan tumak ninanya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat.
Jadi kata kuncinya ngeten. Dia bisa ikut ruku tumaknina bersama imam. Maka kalau imam ruku, terus kita nyusul, langsung Allahu Akbar terus ruku. Begitu kita turun ruku, sami Allahu liman hamida. Imame ngadeg. Kita baru turun ruku. Anda belum beruntung. Berarti ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau imamnya masih ruku, Allahu Akbar, jenengan masih ruku, sami Allahu liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Dapat 1 rakaat. Makanya dianjurkan bagi imam untuk ruku rakaat pertama agar dibuat panjang. Tujuannya apa? Agar makmum yang ikut ruku bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam, terutama makmum-makmum yang masbuk tadi. Begitu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian mata. Mata menghadap kemana? Nggih, sampun. Nih, terus. Ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata itu menghadap kemana ketika sholat? Biar kita khusyuk ketika sholat. Dilihat ini ya. Untuk semua gerakan sholat, mata dianjurkan menghadap ke tempat sujud. Berdiri, kemudian ketika i'tidal, duduk dan seterusnya. Untuk gerakan ruku, lihat gerakan ruku dan tasyahud, mata menghadap ke arah jari. Jadi kalau gerakan ruku matanya lurus ke bawah. Kalau tasyahud mata menghadap ke arah jari. Orang ruku kepalanya tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Maka matanya menghadap ke mana? Ruku kepalanya tidak dongak ya. Matanya menghadap ke arah bawah. Ketika tasyahud mata menghadap ke arah telunjuk. Sudah? Jadi intinya semuanya mata tidak melebihi dari tempat sujud. Dilarang melihat ke arah atas. Jadi dalam sholat kok, wah, kalau dongak delok dhuwur ini enggak boleh. Ya. Nabi SAW ngasih ancaman. Mereka yang senenganin dongak ketika sholat, layan tahyan aqwamun, hendaknya dilereni kebiasaan seperti itu. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menyambar matanya. Sehingga ancamannya sampai matanya bisa dibuat buta. Gara-gara apa? Lihat ke arah atas. Makanya kalau sholat ya tidak usah lihat jam. Tawakal saja. Lalu lihat ke arah tempat sujud. Wallahu a'lam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai doa iftitah. Nggih. Apakah kita bisa atau kan kalau yang selama ini kita pelajari kan gabung ya dengan dengan jadwal itu kan kita gabung gitu. Yang itu mohon penjelasan dari Mbak. Baik. Apakah kita bisa atau kita gabung seperti biasanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada bacaan basmalah sebelum iftitah? Jawabannya tidak ada ya. Bacaan basmalah itu diucapkan sebelum baca surat
Al-Fatihah. Sehingga Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, langsung doa iftitah, baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lanjut bacaan Fatihah. Sehingga bismillah itu dibaca mengawali bacaan Al-Fatihah. Yang kedua, boleh enggak menggabungkan doa iftitah dua versi dalam satu salat? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai akhir dari doa iftitah. Ini gabungan dua riwayat. Apakah boleh menggabungkan seperti itu? Nah, pembahasan ini sama dengan boleh enggak ketika rukuk menggabungkan semua doa rukuk. Subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, digabungkan kayak gini boleh enggak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh digabung. Ini pendapatnya An-Nawawi. Di buku tafsir salat ada ini, penjelasan tentang ini ya. Menggabungkan doa-doa yang beragam dalam satu rukun. Pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan untuk digabungkan. Ini pendapatnya siapa? An-Nawawi, sebagaimana keterangan beliau dalam kitab Al-Adhkar. Yang kedua, tidak boleh digabung, sehingga sendiri-sendiri. Maka kalau jenengan hafal dua, ya gantian. Nanti sholat ini versi 1, sholat yang kedua versi 2, sholat ketiga versi 3, dan seterusnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mereka beralasan begini. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, satu rukuk ya satu doa, bukan digabung semua doa. Maka praktek yang kita lakukan juga sama. Bahwasanya doa itu kita baca secara bergantian dan bukan digabungkan. Wallahu a'lam. Saat kita mau sujud, itu ada yang mengatakan, bila menuju sujud, jangan seperti onta yang menderum. Menderum. Turun. Ambruk, turun. Ya, onta menderum. Itu mau dijelaskan, karena kalau seperti saya sudah tua, itu kalau sujud, kalau rukuk, sujud. Rukuk nggih. Nggih mau sujud. Tangan dulu. Karena lutut dulu enggak kuat. Nggih. Nggih. Sampun. Janganlah kalian turun sujud seperti onta menderum. Yang menyampaikan ini sinten toh, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza awaita ila sujudika fala tabruk kama tabrukul ba'ir." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau sujud, janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Nah, bagaimana turun sujud seperti turunnya onta itu? Ada dua pendapat ulama. Tapi secara pribadi, saya mengambil pendapat yang mengatakan yang sesuai sunnah diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, janganlah kamu turun sujud seperti turunnya onta. Lalu beliau mengatakan, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan dua tangannya sebelum lututnya. Maka yang benar sujud itu tangan dulu, baru lutut. Dan ternyata ini juga lebih nyaman bagi para kasepuan, ya. Para lansia, sehingga sholat ramah lansia itu tangan dulu sebelum lutut dulu. Tapi kalau misalnya melihat ada yang berpendapat, oh jadi ini lutut dulu sebelum tangan, itu memang ada pendapat yang kedua. Tapi secara pribadi, dari teks hadis yang ada, karena Nabi SAW mengatakan, jangan turun sujud seperti turunnya onta,
Lalu beliau mengatakan, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan tanganmu sebelum lututmu. Berarti kan penjelasan sebelumnya. Oh, berarti yang dimaksud jangan turun sujud seperti turunnya onta. Caranya adalah tangan dulu, baru lutut. Wallahu a'lam. Nggih. Bangunnya tangannya belakangan, bertumpu pada tangan. Kalau bangun bertumpu pada tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah ada? Ada keberkahan. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa iftitah ada keberkahan. Apa keberkahan doa iftitah sehingga sangat dianjurkan? Keberkahannya adalah mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa iftitah itu bentuknya beragam. Kalau jenengan mengamalkan secara bergantian, ini sama dengan melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian abdi dalam mereka itu melaksanakan ritual tertentu. Ini minangka ngalap berkahe ngarsa dalam. Sampai dia nurut sekali dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ngalap berkah napa? Ngarsa dalam. Sampai ditulis di mobil itu. Ada tempelan mobil saya pernah lihat. Berkahe ngarsa dalam. Nggih. Piantun Jogja paham yang seperti ini ya. Saya muslim, maka saya ngalap berkah dengan meniru Nabi SAW. Sehingga itu yang kita usahakan. Maka jenengan niki pripun le urip ya nek iso madhep mantep nderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun boten usah melengos ngiwonengen sehingga kita fokus. Seperti apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya ikuti. Semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia hakikatnya mentaati Allah. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala akan diberi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus salat sesuai dengan dalil? Jadikan salatmu berdalil agar salat kita makin barokah. Wallahu a'lam. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman. Dan siang ini kita bisa mengunjungi
televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat. Ana rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam.